Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat beriman, rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. InsyaAllah pada video kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram atau takbir pembuka atau takbir pertama ya saat kita sholat, itu merupakan salah satu dari rukun-rukun sholat yang berupa bacaan. Ya, merupakan salah satu dari rukun-rukun sholat yang berupa bacaan. Dan dalam mengucapkan takbiratul ihram itu sendiri ada syarat-syaratnya. Ya, di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan syurutu takbiratul ihram, syarat-syaratnya takbiratul ihram sittata asyar, ada 16 ya. Jadi ada 16 syarat yang harus dipenuhi saat kita melaksanakan atau mengucapkan takbiratul ihram saat akan melaksanakan sholat ya. Jadi saat kita melaksanakan sholat, ketika kita takbiratul ihram ada 16 syarat yang harus dipenuhi ya. Apa saja ke syarat-syarat tersebut? Ya, mari kita lihat. Nah, yang pertama, silakan lihat di sini. Ya, antaqa'a halatal qiyami fil fardhi. Ya, jadi takbiratul ihram itu satu dilakukan pada posisi berdiri pada salat fardu. Ya, jadi salat fardu, apabila kita melaksanakan salat fardu, maka kita harus mengucapkan takbiratul ihram itu pada saat kita berdiri. Ya, jadi ada yang bertanya, ya, bagaimana kalau kita tidak mampu untuk berdiri atau kita sakit, ya, habis kecelakaan atau bagaimana? Ya, tentu itu dikecualikan. Maksudnya ini tidak bagi orang yang normal. Ya, jadi mengucapkannya dalam keadaan posisi berdiri pada sholat fardu. Beda halnya pada sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, meskipun kita mampu untuk berdiri, kita diperkenankan sholat sambil duduk dan mengucapkan takbiratul ihramnya itu sambil duduk apabila itu sholat sunnah. Akan tetapi kalau sholat fardu, seperti sholat 5 waktu, ya maka itu diucapkannya harus sambil berdiri atau dalam posisi berdiri, kecuali ya ada uzur atau halangan seperti sakit yang telah kita sebutkan tadi. Ya, kemudian yang kedua, syarat yang kedua, wa antakuna bil arabiyyah. Ya, wa antakuna bil arabiyyah. Ya, mengucapkan takbiratul ihram itu harus dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, harus dengan menggunakan bahasa Arab. Itu Allahu akbar. Tidak boleh Allah Maha Besar, tidak boleh. Ya, jadi syarat yang kedua itu antakuna bil arabiyyati, harus dengan menggunakan bahasa Arab. Itu syarat yang kedua. Tidak boleh bahasa Indonesia atau bahasa selain bahasa Arab. Ya, yang ketiga, syarat yang ketiga, wa antakuna bilafzil jalalah. Ya. Yang ketiga adalah harus dengan menggunakan lafzul jalalah. Ya, lafzul jalalah itu yang dimaksud adalah kata Allah. Ya, jadi Allahu akbar. Ya, tidak boleh Ar-Rahmanu akbar. Ya, atau nama-nama Allah yang lainnya. Nama-nama Allah kan ada yang kita kenal itu ada 99 ya. Ya, Ar-Rahimu akbar tidak boleh. Ya, jadi takbiratul ihram itu harus dengan menggunakan lafzul jalalah atau kata Allah. Allahu akbar. Ya, itu syarat yang ketiga. Ya, kemudian yang keempat, au bilafzi akbar. Ya, takbiratul ihram itu setelah lafzul jalalah harus menggunakan kata akbar. Allahu akbar. Ya, tidak boleh Allahu azim atau Allahu a'zam, Allahu ajmal, tidak boleh. Harus menggunakan kata akbar setelah lafzul jalalah atau setelah lafaz Allah. Tidak boleh Allahu a'zam, Allahu ajmal, Allahu apalagi dan yang lainnya. Harus menggunakan akbar. Itu syarat yang keempat yang harus terpenuhi saat kita takbiratul ihram. Kemudian yang kelima, wat tartibu bainal lafzaini. Ya, itu disebutkan dalam kitab Safinatun Najah, wat tartibu bainal lafzaini. Ya, berurutan antara dua kata ya, yaitu kata Allah dan kata akbar. Jadi harus berurutan, maksudnya harus Allah dulu baru kata akbar. Jadi harus Allahu akbar. Tidak boleh akbar Allah. Ya, tidak boleh. Tidak boleh akbarullah. Ya, harus Allahu akbar. Itu makna daripada wat tartibu bainal lafzaini. Ya, tertib atau berurutan antara dua kata, yaitu kata Allah dan kata akbar, itu harus berurutan. Ya, kemudian yang keenam, syarat yang keenam. Ya, syarat yang keenam, wa alla yumidda hamzatal jalalah. Ya, tidak mematkan atau tidak memanjangkan huruf hamzahnya kata jalalah atau kata Allah. Ya, jadi tidak boleh memanjangkan hamzahnya kata Allah. Ya, sehingga terbaca Allahu akbar.
Ya, itu keliru. Jadi tidak boleh memanjangkan lafaz hamzahnya kata Allah. Allahu Akbar, itu keliru. Ya, karena itu jika diurai, ya ketika dipanjangkan hamzahnya lafaz Allah menjadi Allahu Akbar, berarti asalnya di situ Allahu Akbar. Berarti di situ ada dua hamzah, Allah, yang artinya ya itu akan berubah menjadi apakah Allah Maha Besar? Ya, yang tadinya ketika kita tidak memanjangkan hamzahnya lafaz jalalah, artinya Allah Maha Besar. Akan tetapi ketika kita memanjangkannya Allahu Akbar, maka itu akan merubah makna daripada lafaz jalalah itu ya menjadi ya istifham atau menjadi pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Ya, jadi itu fatal sekali ketika kita memanjangkan hamzahnya lafaz Allah. Ya, jadi ini syarat yang keenam yang harus diperhatikan. Allah yumidda hamzatal jalalah, tidak memanjangkan hamzahnya lafaz jalalah atau lafaz Allah. Ya, kemudian yang keberapa ya? Yang ketujuh, ya, yang ketujuh. Wa adamu maddi ba'i akbaru. Ya. Wa adamu maddi ba'i akbaru. Tidak memanjangkan huruf ba-nya kata akbaru. Ya, tidak memanjangkan huruf ba-nya kata akbaru. Ya, jadi akbar itu alif, kaf, ba dan ra. Akbaru. Allahu Akbar. Ya, jangan memanjangkan huruf ba-nya sehingga terbaca seperti ini. Allahu Akbar. Akbar. Itu memanjangkan ba-nya huruf kata akbar. Ya, dan itu juga dapat merubah makna daripada takbir. Ya, yang tadinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ketika dipanjangkan huruf ba-nya, itu dijelaskan oleh guru kita, itu dapat bermakna Allah adalah gendang. Ya, Allah adalah gendang atau beduk. Ya, seperti itu. Ya, jadi jangan memanjangkan ba-nya kata akbaru. Ya, kemudian yang kedelapan, ya, yang kedelapan wa alla yushaddida wa alla yushaddidal ba'ah. Ya, tidak mentasydid ba-nya kata akbaru. Ya, tidak mentasydid huruf ba-nya kata akbaru. Ya, jadi sehingga jangan dibaca Allahu Akbaru. Akbaru itu mentasydid huruf ba-nya. Jadi biasa aja akbaru. Akbaru. Allahu Akbaru. Jangan Allahu Akbaru. Itu keliru. Ya, Allahu Akbar. Ya, jadi itu syarat yang ke-8, wa alla yushaddida al-ba'ah. Ya, jangan mentasydid huruf ba pada kata akbar. Kemudian yang ke-9, ya, at-tasi'. Ya, jadi yang ke-9, syarat yang ke-9 saat kita mengucapkan takbiratul ihram, ya ini banyak sekali ya teman-teman, ada 16. Ya, oleh karena itu mohon diperhatikan dengan baik-baik. Wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini. Ya, wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini. Tidak boleh menambah huruf waw yang disukun atau waw mati, ya, au mutaharrikatan atau waw yang berharokat, ya, bainal kalimataini, di antara dua kata tersebut. Ya, yang dimaksud itu antara kata Allah dengan kata akbar, sehingga bunyinya, ya, kalau kita menambahkan waw sukun atau waw mati, bunyinya Allahu Akbar. Allahu Akbar, itu memanjangkan hu-nya. Kenapa? Karena menambahkannya waw sukun. Atau au mutaharrikatan, atau menambahkan waw berharokat, ya, sehingga bunyinya Allahu Akbar. Ini coba ini kami sudah tampilkan di layar. Ya, sehingga terbaca Allahu Akbar, itu keliru. Ya, kenapa? Karena dia menambahkan waw berharokat fathah. Ya, yang seharusnya di situ Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, berubah menjadi Allahu Akbar. Ya, itu. Ya, jadi jangan menambah waw sukun atau waw berharokat bainal kalimataini, antara dua kata, yaitu kata Allah dengan kata akbar saat takbiratul ihram. Kemudian yang ke-10, ya, wa alla yazida wawan qablal jalalati. Ya, wa alla yazida wawan qablal jalalati. Ya, tidak menambah huruf waw sebelum lafzul jalalah atau sebelum kata Allah. Ya, jadi tidak boleh menambah huruf waw sebelum kata Allah sehingga terbaca wallahu akbar. Wallahu akbar. Ya, jadi tidak boleh menambah waw sebelum kata Allah. Wallah itu keliru, ya, sehingga terbaca wallahu akbar, itu keliru. Ya, yang benar adalah jangan sekali-kali menambah huruf waw di depan kata Allah. Ya. Kemudian yang ke-11, wa alla yaqifa baina kalimatai takbir waqfan tawilatan wala qasirah.
Ya. Allahu Akbar. Wa alla yakifa bainal kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasirah. Tidak berhenti di antara dua kata takbir, yaitu antara kata Allah dengan akbar, baik berhentinya dalam waktu tawilah, panjang atau lama, wala qasiratan, ataupun pendek atau diamnya itu singkat. Ya, jadi jangan berhenti antara dua kata takbir, antara kalimat Allah dengan kalimat akbar. Contohnya seperti ini. Allahu Akbar. Itu tidak boleh. Ya, itu contoh adalah yang berhenti yang sebentar. Atau berhentinya lebih-lebih lagi kalau lama. Allahu Akbar. Itulah sama-sama tidak boleh. Baik berhentinya sepanjang atau lama ataupun sebentar, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh kita berhenti di antara dua kalimat takbir. Ya, jadi harus bersambung. Allahu Akbar, seperti itu. Ya, jangan berhenti. Wa alla yaqifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasirah. Ya, itu yang ke-11. Kemudian yang ke-12, ya. Wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Ya, wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Ya, hendaknya orang yang salat itu memperdengarkan semua hurufnya kalimat takbir kepada dirinya sendiri. Ya, wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Ya, memperdengarkan kepada dirinya sendiri semua hurufnya, atau semua hurufnya dapat didengar oleh dirinya sendiri, maksudnya orang yang sholat. Ya, jadi jangan hanya diucapkan dalam hati. Ya, itu enggak sah ya. Takbir itu tidak sah ketika hanya diucapkan di dalam hati, akan tetapi harus dilafazkan. Ya, harus dilafazkan. Ukuran minimalnya itu adalah orang yang sholat itu sendiri mendengarkan ketika ia mengucapkan takbir tadi, takbiratul ihram tadi. Allahu Akbar. Ya, minimal seperti itu. Allahu Akbar. Ya, nggak kencang-kencang juga ya. Ya, asalkan kita sudah mendengarkan Allahu Akbar. Tapi kalau hanya dalam hati, ya tidak. Atau ada sebahagian hurufnya takbiratul ihram itu tidak terdengar oleh orang yang sholat tadi atau oleh dirinya sendiri, itu juga tidak sah. Ya, contohnya seperti ini. Allahu baru, Allahu baru. Ya, jadi huruf alif dengan kafnya itu tidak terdengar, itu juga tidak sah. Ya, jadi harus memperdengarkan semua hurufnya kalimat takbir kepada dirinya sendiri. Itu yang ke-12. Kemudian yang ke-13, wadukhulul waqti fil muaqqati. Ya, telah masuk waktu salat bagi salat yang ditentukan waktunya. Ya, telah masuk waktu salat bagi salat yang ditentukan waktunya. Dukhulul waqti fil muaqqati. Ya, jadi telah masuk waktu salat bagi salat yang ditentukan waktunya. Contohnya salat yang ditentukan waktunya itu contohnya salat 5 waktu ya, itu ya, ada waktu tertentu. Ya, kok itu dilakukan sebelum masuknya waktu? Ya, maka itu tidak sah. Ya, ini ada keterangan, silahkan lihat. Bila takbiratul ihram diucapkan sebelum masuknya waktu salat benar-benar masuk, ya, sebelum waktu salat benar-benar masuk, maka batal salatnya karena ada bagian dari salat itu yang terlaksana sebelum masuknya waktu salat tersebut. Ya, jadi telah masuk waktu salat bagi salat yang ditentukan waktunya. Ya, kalau takbiratul ihram itu diucapkan sebelum benar-benar masuknya waktu salat, maka salatnya batal. Karena kenapa? Ada bagian dari salat tersebut yang terlaksana sebelum masuknya waktu, yaitu takbiratul ihramnya tadi. Ya, ada bagian. Contoh misalnya waktu salat itu, ya, taruhlah gambarannya 5 menit. Ya, sebelum masuknya waktu salat, ya, dia sudah salat. Ya, kemudian dia salatnya itu 10 menit ya, 10 menit dia salat. Ya. Salat zuhur misalnya. Ya, dia salat sebelum masuknya waktu. Terlaksana 5 menit. Setelah 5 menit melaksanakan salat baru dapat 2 rakaat. Nah, barulah kemudian masuk waktu salat. Ya, jadi 2 rakaat salatnya itu berada sebelum masuknya waktu salat, dan 2 rakaat terakhir itu dilaksanakan ya masuk setelah masuknya waktu salat zuhur. Ya, maka salatnya itu tidak sah. Kenapa? Karena ada bahagian daripada salat zuhur tadi ya ya, yang keluar daripada waktunya, ya, yang dilaksanakan sebelum masuknya waktu salat. Ya, beda kalau salat mutlak yang tidak ditentukan waktunya, yaitu ya bebas-bebas saja. Ya, jadi itu syarat yang ke-13. Ya, wadukhulul waqti fil muaqqati, masuknya waktu salat bagi salat yang ditentukan waktunya. Ya, kemudian yang ke-14, wa iqa'uha halatal istiqbali. Ya,
dilakukan pada posisi sudah menghadap kiblat. Ya, jadi mengucapkan takbir itu syarat yang ke-14 dilakukan pada posisi sudah menghadap kiblat. Ya, menghadap Ka'bah ya, menghadap kiblat. Ya, kemudian yang ke-15 wa alla yukhilla bi harfin min hurufiha. Ya, tidak merusak salah satu hurufnya. Ya, contoh misalnya atau merubahnya ya. Allahu Akbar dia rubah menjadi Allahu Akbal. Nah, huruf ro-nya diganti lam, akbal. Ya, itu jelas-jelas merusak daripada takbir ya. Ya, jadi jangan merubah huruf-hurufnya takbiratul ihram. Jangan merusak salah satu dari huruf-hurufnya. Kemudian yang ke-16 atau yang terakhir syaratnya takbiratul ihram yaitu wa ta'khiru takbiril ma'mumi an takbiratil imami. Ya, takbir ihramnya makmum harus lebih akhir dari takbiratul ihramnya sang imam. Ya, jadi takbiratul ihramnya si makmum ya ini dalam salat, khusus dalam salat berjamaah ya. Dalam salat berjamaah ya makmum itu harus mengakhirkan takbirnya daripada takbiratul ihramnya imam. Ya, jadi jangan bersamaan atau mendahului. Ya, jangan bersamaan apalagi sampai mendahului imam takbiratul ihram ya. Ini jelas-jelas salah. Ya, jadi itulah syarat-syarat daripada takbiratul ihram yang harus terpenuhi saat kita akan melaksanakan sholat. Ya, jadi teman-teman ya silahkan dicatat. Ya, ini harus kita betul-betul waspada saat kita mengerjakan sholat. Ya, bagi teman-teman jika ada yang belum dipahami boleh menghubungi admin. Jika ada yang ingin ditanyakan di 0823 4683 0141. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.